Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan selalu semangat untuk teman-teman sejawat. Nah, hari ini kita akan sharing bersama tentang satu topik yang sedang tren khususnya di kota Semarang. Apakah itu? Ya, untuk topik hari ini adalah peran pendidik dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Kita ketahui bersama bahwa sebagai orang tua, pastilah kita mengharapkan anak-anak kita mendapatkan sekolah yang terbaik, terutama sekolah yang memiliki sarana prasarana yang sangat mendukung pembelajaran ataupun pendidik serta tenaga kependidikan yang tentunya memiliki sikap ramah dan mempunyai skill yang memadai. Nah, untuk lebih lanjutnya, marilah kita bahas bersama-sama. Yang pertama, sebagai seorang pendidik dan sebagai sebuah lembaga, pastilah kita harus melihat apa saja yang diperlukan dalam sekolah ramah anak. Contohnya, seperti konsep dasar sekolah ramah anak. Yang kedua adalah komponen-komponen yang harus ada dalam sekolah ramah anak. Yang ketiga adalah peran pendidik dan tenaga kependidikan dalam sekolah ramah anak. Kemudian yang selanjutnya adalah peranan penting lembaga itu sendiri. Yang selanjutnya adalah peran orang tua dan lingkungan sekitar. Selain itu, tidak ada yang harus kita biasakan kecuali dengan hambatan-hambatan yang biasa kita lalui. Nah, nanti kita akan juga bahas di sini. Selain itu, selain adanya hambatan, pastilah kita harus membahas yang namanya solusi. Ya, solusi dari sebuah hambatan yang kita temui ketika kita akan membentuk yang namanya sekolah ramah anak. Selain itu, apabila kita sudah menemukan solusinya, maka yang perlu kita kerjakan bersama adalah apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan sekolah ramah anak itu. Mungkin kegiatan di kelasnya atau kegiatan di luar kelas. Yuk, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang konsep dasar sekolah ramah anak. Sebagai pengajar atau pendidik, nah itu pastilah tugas dari seorang guru. Namun, tidak hanya menjadi pengajar saja, kita perlu menjadi seorang pembimbing untuk anak, sehingga orang tua dapat percaya kepada guru yang mengajar anaknya di sekolah. Selain itu, tidak hanya menjadi seorang pengajar, tetapi seorang guru perlu menjadi seorang sahabat anak, supaya anak-anak merasa nyaman, merasa dekat dengan guru, sehingga tidak ada anak yang merasa takut untuk dekat dengan guru. Kemudian, selain sebagai pengajar, maka orang dewasa di sekitar anak-anak, contohnya seperti orang tua itu sendiri. Nah, itu perlu memberikan keteladanan yang baik untuk anak. Jadi, orang tua tidak hanya berperan memberikan nafkah yang cukup kepada anaknya, tetapi memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Begitu juga orang tua kedua anak-anak adalah guru. Guru menjadi orang tua ketika anak-anak berada di sekolah. Guru harus memberikan contoh yang baik dengan pembiasaan atau tingkah laku yang baik di dalam keseharian. Nah, selanjutnya orang dewasa di sini yang bisa kita artikan sebagai pendidik maupun orang tua juga harus terlibat penuh dalam melindungi anak-anak. Tidak hanya memberikan pengajaran ketika pembelajaran. Contoh dari memberikan perlindungan yang penuh kepada anak adalah memberikan sarana dan prasarana yang baik tanpa menghilangkan unsur keamanan untuk anak-anak, sehingga
anak-anak merasa nyaman ketika bermain di sekolah. Tidak ada mainan yang rusak atau kotor. Itu merupakan salah satu contoh dari bentuk perlindungan orang dewasa atau perlindungan dari pendidik untuk anak-anak di sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah peran orang dewasa dan orang tua dalam terlibatnya 6 komponen SRA, Sekolah Ramah Anak. Apa saja ya 6 komponen SRA yang patut kita ketahui bersama? Yuk kita bahas satu-satu. 6 komponen SRA, 6 komponen Sekolah Ramah Anak. Yang pertama, adanya kebijakan yang jelas mengenai sekolah ramah anak. Kebijakan seperti apa yang baik untuk lembaga tersebut, kebijakan seperti apa yang bisa kita sadu dari pemerintah dan kita terapkan di dalam sekolah. Contohnya, contoh kebijakan untuk tidak ada diskriminasi sosial di sekolah. Tidak ada pembedaan antara satu anak dengan anak yang lain. Nah, selain itu ada juga kebijakan tentang bagaimana seorang guru melayani, menjadi seorang sahabat untuk anak-anaknya di sekolah. Itu semua dapat dibuat dan dilakukan berdasarkan SOP yang ada di sekolah tersebut. Sehingga satu dengan yang lainnya lembaga mempunyai SOP masing-masing. Komponen yang ketiga adalah tentang proses belajar yang ramah anak. Nah, kita sering sekali mengenal yang namanya ramah anak, tetapi kita jarang mempraktekkannya dalam kegiatan sehari-hari. Contoh proses belajar yang ramah anak: tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata tidak boleh, tetapi kita dapat menggantinya dengan kata yang lebih baik. Kita juga bisa membiasakan anak dengan kata minta tolong, permisi, atau menggunakan bahasa lainnya seperti bahasa Jawa karena kita tinggal di Jawa. Yang keempat, komponen SRA, yaitu sarpras anak. Seperti yang sudah saya bicarakan di awal tentang sarana dan prasarana anak. Pastilah setiap lembaga mempunyai kemampuan masing-masing dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk anak-anak. Contohnya, mainan yang baik untuk anak itu yang seperti apa? Ya, mainan yang baik itu adalah yang tidak berkarat, harus standar nasional juga. Itu merupakan contoh kecil yang dapat kita terapkan untuk sekolah kita menuju sekolah ramah anak. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, di dalam komponen SRA adalah partisipasi anak. Nah, bagaimana seorang guru mewujudkan anak yang bisa aktif, bisa ikut berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran, sehingga yang aktif itu adalah anak, bukan guru. Guru hanya menjadi seorang fasilitator di dalam kelas. Nah, yang selanjutnya, yang keenam adalah partisipasi orang tua di dalam 6 komponen SRA. Bagaimana seorang guru itu bisa mewujudkan partisipasi orang tua? Contohnya, dengan adanya kelas inspirasi untuk anak. Nah, narasumbernya kita bisa panggil dari salah satu orang tua yang mungkin mempunyai pekerjaan sebagai polisi, dokter, bidan, atau juga menjadi seorang guru. Nah, di dalam kelas inspirasi itu anak-anak akan menjadi tahu seperti apa sih yang namanya polisi itu, apa saja sih pekerjaan seorang guru. Itulah 6 komponen SRA yang sudah kita bahas satu-satu. Nah, selain seorang pendidik yang tidak kalah penting di dalam terciptanya sekolah ramah anak adalah apa itu? Yang namanya seorang guru tidak hanya menjadi orang tua dan pembimbing, tetapi peran guru yang sangat kompleks. Di sini akan saya jabarkan menjadi 5 peran guru di dalam
pengajaran dan dalam sebuah lembaga. Apa saja ya? Yang pertama adalah peran guru sebagai seorang pendidik. Di sini sudah sangat jelas peran sebagai seorang pendidik. Maka tidak perlu saya bahas panjang karena kita sudah melakukannya setiap hari seperti mengajar, menjaga anak-anak di sekolah. Yang kedua, peran guru sebagai seorang pengajar juga tadi sudah jelas ya. Yang ketiga adalah peran guru sebagai seorang pembimbing. Kita tidak hanya mengajari, tetapi kita harus membimbing anak-anak kita supaya anak-anak kita memiliki pribadi yang bagus. Yang selanjutnya adalah peran guru sebagai seorang pelatih. Kita bisa melatih anak-anak kita dengan kegiatan proyek atau kegiatan praktek langsung, tidak hanya mengajari lewat kata-kata. Nah, itu yang dinamakan peran guru sebagai seorang pelatih. Yang selanjutnya, yang kelima adalah peran guru sebagai seorang penasehat. Banyak dari anak-anak kita ketika di rumah, seorang anak itu tidak akan mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, tapi justru anak-anak akan mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibu guru. Karena apa? Karena disitulah seorang guru dapat menjadi seorang penasihat yang memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh maka anak akan mendengarkan guru dengan sangat mudah dan mudah untuk diberikan. Oke, yang selanjutnya apalagi akan kita bahas ya, berkaitan dengan peranan penting lembaga itu sendiri. Nah, apa saja ya peran lembaga itu sendiri? Contohnya, seorang lembaga itu harus menindak keras yang namanya diskriminasi sosial. Atau biasanya guru-guru zaman dahulu itu masih menggunakan hukuman atau punishment sebagai bentuk pendidikan yang biasa terjadi di sekolah. Namun untuk sekolah ramah anak sebagai seorang guru ataupun lembaga maka harus menghilangkan yang namanya punishment. Sehingga ketika ada seorang anak melakukan kesalahan seharusnya tidak diberikan hukuman. Contohnya hukuman yang keras atau berhubungan dengan motorik kasaan. Tetapi kita bisa memberikan hal-hal yang lebih baik sebagai bentuk agar anak-anak tidak melakukan kesalahan kembali. Contohnya, jika anak datang terlambat, anak-anak jangan dihukum untuk menyapu kelas atau untuk lari atau untuk hormat di depan bendera, tetapi anak-anak bisa dilatih. Nanti kalau yang terlambat, maka anak-anak harus membaca jilid atau mengaji jilidnya sampai 2 halaman. Nah, itu akan melatih anak-anak untuk mendapatkan hukuman yang baik. Jadi bukan hukuman yang seperti tadi, siang-siang panas, kemudian disuruh berdiri di depan bendera dan kemudian hormat. Jadi intinya adalah guru dan lembaga menemukan cara yang terbaik sebagai bentuk hukuman, bukan hukuman yang keras dan tidak mendidik untuk anak. Yang selanjutnya adalah melakukan pembelajaran yang nyaman. Seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa pembelajaran yang nyaman adalah sebuah kewajiban yang harus diberikan lembaga dan guru kepada anak. Yang selanjutnya adalah melibatkan siswa secara aktif dengan kegiatan yang dapat dilakukan sekolah. Nanti kita akan bahas di bagian paling akhir. Oke, yang selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui apa itu konsep, apa itu komponen, apa itu peran pendidik, apa itu peran dari lembaga, maka kita pastilah akan membahas yang namanya sebuah hambatan. Dalam mewujudkan sekolah ramah anak, tidak mungkin jika kita tidak menemukan hambatan. Biasanya 2 hambatan ini yang sering kita temui di dalam sekolah. Apa itu hambatannya? Yang pertama adalah sarana prasarana yang kurang memadai. Kita tidak bisa
mendoktrin sekolah, tidak bisa mengharuskan sekolah untuk memiliki sarana prasarana yang sangat bagus, karena lembaga mempunyai kemampuan masing-masing dalam menyediakan sarana prasarana. Tetapi di dalam sekolah ramah anak, setidaknya lembaga harus memiliki sarana dan prasarana yang cukup nyaman dan baik serta aman untuk anak-anak. Nah, yang selanjutnya adalah solusi ketika adanya sebuah hambatan. Apa saja yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, memberanikan diri untuk mendeklarasikan sekolah ramah anak, sehingga kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita melalui program sekolah ramah anak. Yang selanjutnya adalah sekolah bisa mendatangkan fasilitator sebagai guru untuk kita semua, agar sekolah kita bisa mewujudkan sekolah ramah anak. Yang selanjutnya adalah pendidik aktif dalam mengikuti workshop ataupun diklat yang berhubungan dengan sekolah ramah anak. Selanjutnya, seperti yang saya ucapkan tadi, contoh kegiatan yang dapat dilakukan pendidik beserta anak didiknya. Di sini saya akan memberikan contoh yang lebih dari 5. Apa saja ya kira-kira kegiatannya? Yang pertama, tentunya sebagai seorang pendidik harus menyiapkan kurikulum berbasis sekolah ramah anak, sehingga semua kegiatan yang kita rancang ada di dalam kurikulum. Yang selanjutnya, yang kedua, menjadi seorang guru yang inspiratif. Yang ketiga adalah pendidik memberikan kemerdekaan untuk anak-anak dalam belajar, sehingga jika ada anak yang tidak mau mengerjakan sesuatu, maka kita tidak boleh memaksanya dengan cara yang kasar. Yang keempat, contohnya adalah pendidik memberikan lembar kebiasaan yang dapat diisi anak beserta orang tua ketika ada di rumah. Contohnya adalah kebiasaan tentang bangun pagi, sholat subuh, ataupun membantu orang tua. Contoh yang selanjutnya adalah pendidik dapat menata kelas bersama anak didiknya, sehingga anak-anak dapat mengeluarkan ide atau gagasannya saat membantu guru atau pendidik yang ada di sekolah. Yang selanjutnya adalah APE yang bersih, aman, dan bermanfaat untuk anak. Yang selanjutnya adalah pendidik memfasilitasi anak untuk membuat aturan bersama, sehingga anak dapat memahami apa yang akan dia kerjakan lewat aturan tersebut. Yang selanjutnya adalah pendidik mengajak anak untuk belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi guru dapat mengajak anak untuk pergi keluar melihat benda-benda nyata yang ada di luar kelas. Yang selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah pohon harapan. Apa itu pohon harapan? Kita bisa membuat pohon harapan di depan kelas sebelum anak-anak melakukan KBM, sehingga orang tua dapat memberikan masukan, dapat memberikan sesuatu yang diharapkan ketika anak-anak mereka disekolahkan di lembaga tersebut. Yang selanjutnya adalah hiasan kelas yang menarik, sehingga anak-anak merasa nyaman berada di kelas tersebut. Selain itu, kantin yang ramah anak juga menjadi sesuatu yang penting, karena melalui gizi yang baik, menghilangkan makanan yang memiliki pengawet, itu juga merupakan sebuah yang sangat penting untuk anak. Dan yang terakhir adalah sekolah memiliki jalur evakuasi dan pojok baca. Meskipun